warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Purnamasari di materi tata letak atau layout. Teman-teman biasanya suka kesulitan nggak kalau misalnya pengen menentukan teksnya ini bagusnya ditaruhnya di mana sih? Lalu elemen ini sebaiknya disimpannya di mana? Nah, di materi tata letak kali ini kita akan mempelajari hal-hal apa aja yang harus kita perhatikan dalam mengatur tata letak elemen-elemen dalam desain. Yang pertama adalah hierarki visual. Jadi seperti yang udah saya jelasin di materi tipografi tentang hierarki visual, karena hierarki visual ini adalah bagaimana cara kita mengarahkan mata audiens untuk melihat pesan mulai dari yang paling penting sampai yang terakhir. Jadi misal teman-teman bikin konten tentang yang judulnya berbuat baik kepada orang tua misalnya. Nah, untuk membuat konten ini kita untuk judulnya jelas ya. Kita harus tebelin dan bikin fontnya ini hurufnya lebih besar daripada di teks isi. Lalu berbuat baik kepada orang tua. Lalu teman-teman dukung dengan gambar, misalnya gambar elemen anak yang sedang pelukan misalnya sama orang tuanya, seperti itu. Jadi yang ditekankan adalah misalnya berbuat baik kepada orang tua didukung dengan elemen anak itu tadi. Jadi elemen anaknya ini setelah berbuat baik teks itu tadi, lalu kemudian elemennya itu harus kelihatan gitu. Jadi kurang lebih terbaca, oh ini tentang berbuat baik kepada orang tua, apa sih, baru nanti audiens akan mengarah ke isi teksnya, seperti itu. Yang kedua adalah penggunaan grid atau kisi. Nah, di aplikasi Canva itu sendiri juga ada yang namanya margin. Untuk teks, usahakan penempatan teks itu berada di dalam margin. Nanti teman-teman bisa lihat di video yang ditampilkan. Berikut ini adalah cara untuk mengaktifkan grid atau margin di aplikasi Canva. Pertama, klik dulu titik 3 yang atas ini. Lalu, klik setting. Di bagian show margin, teman-teman klik sehingga tercentang. Nah, ini sudah muncul. Ini adalah grid untuk area batas teks yang akan kita masukkan ke dalam desain. Lalu, setelah teman-teman meletakkan semua elemen-elemen desain tersebut di dalam desainnya, di dalam kanvas desain, pastikan elemen tersebut seimbang. Misalnya, jika dilihat dari atas, seimbang penempatannya, jadi tidak terlalu atas teksnya dan juga tidak terlalu bawah. Dan disesuaikan juga dengan gambar-gambarnya. Jadi misalnya ingin elemennya ada di tengah semuanya, pastikan itu tepat berada di tengah. Jadi di aplikasi Canva itu sendiri kita juga bisa menggeser, nanti ada garis yang berwarna merah. Nanti di situ bisa kelihatan jika elemen tersebut sudah ada di tengah. Yang ketiga adalah tipografi dan white space atau ruang kosong. Nah, tipografi yang baik itu kan yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu dapat meningkatkan keterbacaan. Terus kita harus memilih font yang tepat misalnya untuk desain. Nah, dan juga harus memperhatikan white space atau ruang kosong. Apa sih white space atau ruang kosong itu? Nah, jika teman-teman misalnya mengatur ada teks dalam beberapa paragraf misalnya, usahakan satu paragraf itu adalah satu box teks. Jadi antara teks satu dengan teks yang kedua itu ada jaraknya, jangan terlalu dekat. Dan misalnya untuk antara teks judul dengan teks isi, jangan terlalu dekat juga. Jadi desainnya itu nggak terlalu dempet-dempetan gitu maksudnya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada ruang,
ya otomatis pembaca kan lebih enak untuk ngelihat desain kita, untuk bacanya juga lebih enak seperti itu. Lalu juga untuk ruang kosong nih yang biasanya teman-teman dan biasanya suka lupa, itu adalah misalnya teks di dalam box. Jika misalnya di dalam desain itu teksnya itu dimasukin ke dalam box, biasanya rata-rata ada yang suka mepet banget gitu sama pinggir boxnya. Nah, itu usahakan jangan seperti itu supaya karena kalau misalnya terlalu mepet ke pinggir itu nanti kesannya apa ya, nggak enak dilihatnya gitu. Jadi usahakan tetap ada ruang kosong antara ujung teks dengan pinggir box itu. Untuk contoh penerapan ruang desain yang benar dan salah bisa dilihat di gambar. Itulah tadi materi kita tentang tata letak atau layout. Semoga teman-teman masih tetap semangat untuk menyimak materi selanjutnya ya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya yaitu elemen grafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.